Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hengki Renaldo Wardana dengan NIM 4122 324130017. Saya di sini akan menjelaskan tentang hidrografi. Apa sih hidrografi itu? Jadi gini, hidrografi itu ilmu yang mempelajari satu bentuk dasar perairan, topografi, bawah air, kedalaman perairan, kondisi dasar laut atau sungai, faktor-faktor, terus faktor-faktor lain kayak arus, pasang surut, dan material dasar perairan. Hasil dari survei hidrografi dipakai untuk banyak hal. Satu, navigasi kapal. Bikin peta laut yang akurat, jadi kapal nggak salah jalur. Jadi dibikin apa namanya? Dibikin dulu rute si kapalnya itu harus kemana dulu, itu itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan pelabuhan, tahu titik yang cukup dalam buat standar kapal besar. Itu tergantung kita memakai kapal besar atau kecilnya. Misalkan kalau kita di danau tidak mungkin memakai kapal besar tuh. Yang ketiga, eksplorasi sumber daya laut, misalnya lokasi yang bagus buat budidaya ikan, energi laut, atau tambang lepas pantai. Yang keempat, mitigasi bencana, tahu area rawan tsunami, abrasi, atau sedimen yang numpuk di muara sungai. Yang kelima, konservasi laut, bantu peneliti pantau perubahan ekosistem bawah air laut. Peralatan yang dipakai untuk melakukan survei hidrografi itu ada satu, echo sounder. Alat ini kayak mata yang mengukur kedalaman air pakai suara. Jadi kita tuh bisa mendapatkan kedalaman air tuh dari suara si alat tersebut yang nantinya dipindahkan ke software yang digunakan. Dia ngirim gelombang suara ke bawah, terus pantulannya balik ke alat. Dari selisih waktu pantulan itu kita tahu kedalaman. Ada dua tipe utama, ada single beam, ngukur satu titik di bawah kapal, ada multi beam, bisa ngukur banyak titik sekaligus, jadi dapat peta dasar laut yang lebih besar dan detail. Yang kedua itu ada GPS atau GNSS, buat tahu posisi kapal dengan presisi tinggi. Data kedalaman harus menyambung sama koordinat lokasi, kalau enggak nanti peta enggak akurat. Yang ketiga ada giro kompas dan motion sensor. Kapal di laut pasti goyang kena ombak. Motion sensor ini ngerekam pitch, roll, dan yaw kapal. Data ini nanti dipakai buat koreksi supaya kedalaman yang diukur nggak salah. Yang keempat ada side scan sonar. Kalau mau lihat foto dasar laut, alat ini jagonya. Dia ngasih citra dua dimensi dari bawah laut, kelihatan kayak scan hitam putih yang nunjukin tekstur dasar laut dan objek besar kayak karang atau bangkai kapal. Yang kelima itu ada tide gauge, alat ukur pasang surut. Kedalaman laut berubah sesuai pasang surut. Alat ini dipakai buat koreksi kedalaman supaya hasil akhirnya akurat. Software hidrografi yang wajib diketahui, kalau kita udah di kapal udah mengetahui data yang kita kasih rute tadi dengan bunyi itu, kita kan udah tahu berapa, belum tahu berapa kedalamannya. Nah, sekarang tuh harus diolah. Software-software yang digunakan untuk pengolahan hidrografi itu ada satu, HiPACK, dipakai dari awal, bikin rencana jalur survei, terus sambil jalan kita bisa lihat data kedalaman real time. Terus selain itu
tuh high-tech bisa connect ke GPS, echo sounder, sama sensor kapal sekaligus. Yang kedua ada Carries Hips dan Ships. Software khusus ngolah data multi beam sama side scan sonar. Fungsinya buat membersihkan data dari noise, terus bikin peta batimetri 3 dimensi yang halus. Yang ketiga ada QPC Kinsey. Bisa dipakai buat navigasi survei dan pemantauan data real time. Punya fitur QC, Quality Control, bawaan. Jadi kita tahu langsung kalau ada data aneh atau data yang bisa dibilang error lah kayak gitu. Terus yang keempat ada ArcGIS atau QGIS. Dipakai di tahap akhir buat bikin peta tematik, overlay sama garis pantai atau analisis lokasi buat pembangunan. Tahap-tahap survei hidrografi. Sekarang kita bahas alur kerjanya dari awal sampai ke akhir. Yang pertama itu ada perencanaan. Tentuin area survei, gambar jalur kapal di software, siapin alat di kapal, dan kalibrasi semuanya. Tujuannya biar di laut gak bingung mau kemana aja. Jadi kita tuh udah ada jalurnya yang kita bikin di software itu. Jadi si pengemudi kapal itu kita yang nunjukin arahnya kemana, kemana, kemananya gitu. Terus ada pembersihan dan cleaning. Data mentah biasanya banyak gangguan ombak, suara kapal atau ikan lewat. Di Caris atau Kinsey, kita hapus titik yang aneh biar hasilnya rapi. Terus ada akuisisi data, kapal jalan ikutin jalur survei yang udah direncanain. Echo sounder, GPS, motion sensor, semua merekam data bersamaan di layar software. Kita bisa lihat peta kecil dan titik-titik kedalaman muncul real time. Ini ada koreksi datanya ya. Data kedalaman disesuaikan sama pasang surut laut, gerakan kapal, dan kalibrasi sensor. Hasil akhirnya, kedalaman yang benar-benar presisi. Itu. Terus ada visualisasi dan pemetaan. Data bersih diubah jadi peta batimetri atau model 3 dimensi dasar laut. Kalau perlu overlay dengan data JIS, biar kelihatan konteksnya garis pantai, dermaga, atau jalur pelayaran, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh dari garis pantai, dermaga, atau jalur pelayaran tersebut gitu. Terus manfaat di sini ada visualisasi dan pemetaan itu yang tadi. Di sini ada manfaat hidrografi di kehidupan nyata. Hidrografi ini punya dampak besar, misalnya keselamatan pelayaran, kapal tahu jalur aman, nggak nabrak karang. Itu bisa pengaruh juga ke alatnya. Terus ini ada pembangunan pelabuhan dan infrastruktur laut, tahu titik terdalam buat sandar kapal besar, pengolahan lingkungan, pantau sedimentasi, abrasi, dan ekosistem bawah air. Pertahanan laut, peta bawah air penting buat strategi keamanan maritim. Nah, yang tadi kita, yang tadi saya, maaf, belajar sama-sama tentang hidrografi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.